semua udah siap. Jadi tadi itu ada kejadian yang lucu banget. Jadi setelah ada setup apa semua udah cantik-cantik, ternyata aku lupa dong ngegoreng ikan asin. Jadi akhirnya ya udah cepet-cepet goreng ikan asin dan sudah siap semua. Tadinya juga kita mau makannya tuh di bawah gitu, ngampar di bawah. Tapi berhubung kayaknya susah untuk bawa makanan ini, jadi saya memutuskan untuk dekat meja. Ya walaupun dekat luar rumah ini agak rintik-rintik hujan gimana gitu manja ya, tapi saya tetap juga gigih untuk makan di luar. Jadi tolong hujan, jangan dulu hujan sebelum saya selesai makan. Alright guys, so jadi hari ini menu kita tuh bener-bener simple banget, kering-keringan. Jadi nasi, bikin sambal terasi tadi, terus udah itu ada lalaban, ada petai, ada timun, pas itu ada sambal, ada ikan sepat, ikan asin, pas itu ada ikan goreng, tahu tempe dengan terung goreng. Oke, so bismillahirrahmanirrahim guys, kita berdoa dulu. Alright guys, udah nggak sabar. Nih, kalian lihat, oke, sambalnya, guys, ini sambalnya guys, kita kesiniin ya guys ya, oke, nih. Oke, nih sambalnya. Bismillahirrohmanirrohim. Yang penting itu adalah ikan. Aduh, jadi yang penting itu adalah ikan asin, guys. Aku tuh nggak tahu kenapa suka banget gitu makan ikan asin. Jadi sebenarnya makan ikan asin, sambal, sama nasi aja tuh udah nikmat banget nih ya. Oke, lihat sambal dicolek, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya luar biasa guys, luar biasa pedas. Ini ya petai. Oke, petainya tuh jadi kita keluarin dulu. Jadi makanan Indonesia tuh sebenarnya simpel, apalagi kalau misalnya orang Bandung, kayak aku orang Sunda gitu ya. Kalau makan tuh kayak gini-ginian aja tuh udah nikmat banget gitu. Kita tuh suka makannya kering-kering. Jadi makanya aku tuh pas ke Malaysia sempet kaget juga kok kalau misalnya orang beli ayam penyet dikasih kuah. Soalnya kalau di Indonesia nggak ada kayak gitu. Maksudnya makan kita memang makan kering-kering kayak gini. So guys, petai. Oke, nih aku mau makan petai, colek sambal, nasi, sama ikan asinnya. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sambil tempe. Nikmat banget. My God. Nikmat ya Allah. Hamba. Aku tuh sebenarnya kayak sekarang lagi on diet. Cita-cita kurus, tapi hobi makan. Jadi gimana dong? Susah kan? Mau kurus juga. Tapi at least sekarang tuh sebenarnya aku udah turun banyak juga sih. Hampir 25 kilo juga dari sebelumnya. Jadi bayangin dulu tuh lebih besar dari ini. Karena dari kecil tuh aku memang udah besar guys. Jadi sebenarnya aku tuh cepet turun, badannya cepet naik. Jadi dari kecil tuh emang dari bayi, kayaknya dari bayi gitu. Emang udah badannya gede gitu, badannya besar. Cuman ya sampai sekarang juga masih usaha lagi. Yang penting sekarang tuh udah berjaya untuk turunkan berat badan. Bayangin dulu waktu pas aku masih sekolah, zaman sekolah dulu gitu ya. Zaman dulu tuh nggak kayak sekarang. Kalau sekarang tuh kan open minded tentang orang-orang yang badan besar. Kalau dulu mah zaman kita kecil ya Allah kena bulinya ya astagfirullahaladzim sampai nggak ada temen di sekolah tuh nggak ada temen karena aku gemuk guys. Sekolah darjah, kalau di Malaysia itu sekolah darjah lah, darjah 1 sampai darjah 6. Aku tuh bisa dibilang nggak ada teman banyak. Orang-orang tuh kayak nggak mau main gitu. Kadang-kadang sekarang udah besar gini, heran ya, kenapa nggak mau main, nggak mau berkawan, hanya gara-gara orang itu gemuk. Orang gemuk juga itu manusia. Karena dulu disuruh sama teman-teman, misalkan main ucing-kucing. Apa ya kalau di sini mainan yang sembunyi-sembunyi gitu. Nyorok-nyorok. Jadi ceritanya nyorok-nyorok nih. Aku sembunyi sampai berapa jam dong gak dicari. Bener. Dan akhirnya udah masuk kelas, istirahatnya tuh udah selesai dan aku tuh masih menyorok di dalam tepi dekat kamar mandi. Dan tiba-tiba aja kok lama banget gitu ya. Dan tiba-tiba aja tuh udah pada masuk ke kelas gitu guys. Dan aku tuh nggak tahu karena itu kan posisinya tuh toilet tuh di belakang. Jadi tiba-tiba mereka udah pada masuk ke kelas. Jadi pas aku masuk ke kelas tuh dimarahin sama guru. Kamu dari mana aja? Dari toilet bu. Padahal aku sambil lihat muka teman-teman aku. Dalam hati macam kurang ajar kalian. Nggak bilang dong
sampai bener-bener nggak dicari gitu. Mereka main aja. Jadi aku disimpan di kamar mandi gitu guys. Ya Allah jahat banget ya teman-teman. Gue nggak dendam juga ya, namanya juga anak kecil. Besoknya masih main lagi, masih biasa lagi gitu. Terus ya guys, waktu saya kecil itu kan kalau zamannya kecil biasanya kan kasut tuh Hello Kitty atau yang cute gitu ya. Aku tuh pengen banget punya kasut kayak gitu, kasut yang cute Hello Kitty gitu. Tapi nggak ada size guys, nggak ada size. Jadi size aku kasut itu harus beli size lelaki. Jadi sampai ke dewasa tuh tidak pernah merasakan pakai kasut-kasut yang comel-comel gitu tuh nggak ada. Ya Allah guys, nampaknya hujannya mulai tambah turun ya. Kalau macam gitu, mungkin kita terusin di dalam atau kita tunggu nih, mau hujan nggak? Oke, nggak apa-apa. Jadi guys, kita continue aja makannya di dalam, oke? Alright guys, jadi kita continue lagi. Jadi sebenarnya tadi tuh di depan, terus tiba-tiba ada hujan-hujan renyai-renyai gitu ya, keluar kecelak. So aku takut jelebur gitu kan, hujan besar. Jadi saya mengambil ancang-ancang masuk ke dalam. Tapi ternyata bila masuk ke dalam, nampaknya belum hujan lagi. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting udah kita selamat di sini daripada nanti tiba-tiba. So tadi sambil cerita-cerita masa kecil aku gitu kan. Sebenarnya masa kecil aku tuh kalau bisa dibilang tidak seperti anak-anak biasanya, bisa dibilang iya gitu, tidak seperti anak-anak yang lain, yang maksudnya banyak temen, keluarga dari maksudnya family yang utuh gitu. Aku pun dari keluarga yang broken home gitu. Tapi benda tuh yang mungkin jadinya menjadikan pengajaran aku selama hidup sampai sekarang. Nah jadi waktu pas kecil tuh banyak banget kejadian-kejadian dibully sama teman-teman gitu. Kayak misalkan orang lain pinjemin sepeda, aku tuh nggak dipinjemin karena katanya jangan nanti tire aku kempes katanya gitu, bannya takut pecah. Ya kali ya gitu, naik sepeda badan walaupun gemuk, tire sampai pecah kan nggak mungkin banget gitu. Cuman ya udah gitu kan, namanya juga masih anak-anakan gitu dulu. Terus sampai pernah ada kejadian yang ini agak bahaya sih. Jadi waktu itu aku tuh sempat main sama teman-teman, main kayu gitu, main kayu panjang, main kayak pedang-pedangan gitu. Terus udah gitu karena mainnya sama anak-anak lelaki, dan tiba-tiba satu hari itu dia lagi main-main gitu, terus nggak tahu gimana si kayunya tuh kecucuk ke dalam puki aku gitu, cuk gitu. Betul, jadi masuk. Terus sampai akhirnya tuh aku tuh nangis, masih inget. Terus udah gitu mama sampai keluar rumah dan akhirnya aku dibawa ke hospital. Tapi bukan kecucuknya sampai ke dalam banget, bukan. Jadi area luar, cuman mungkin karena kayu dan benda tuh jadi keras, jadinya sakit gitu. Sampai aku tuh dibawa ke hospital. Nih guys, suapan dengan petai dan juga ini sambal. Bismillah. Jadi kalau misalnya kita bikin macam masa kecil, karena bully itu sakit hati kan. Jadinya sekarang aku ngajarin untuk anak-anak aku kalau boleh tuh jadi jaga badan dia orang dari kecil. Jadi kalau misalnya mereka udah mulai berat badan naik, aku suruh mereka diet. Aku bilang gini, ayo olahraga. Nanti susah turunin berat badannya kalau udah kayak ambu. Maksudnya kayak aku, kalau udah nanti sampai ketua mau turunin berat badan tuh agak susah, mendingan dari masa kecil. Itu bulian waktu kecil ya guys. Belum lagi bulian time high school. Kalau zamannya high school dulu kan zamannya bercinta, cinta monyet gitu ya guys ya. Aku tuh nggak pernah bercinta guys. Jadi maksudnya nggak pernah punya pacar. Sampai pada akhirnya bayangin ya, teman-teman aku tuh udah cerita, oh aku udah ciuman, aku udah kissing, gini semua. Aku tuh sampai mikir, ih kok teman-teman aku udah pada ciuman ya? Kok aku belum ya? Nggak ada orang yang mau sama gue guys. Nggak ada yang mau. Ya Allah. Zaman dulu, siapa yang mau sama yang badannya gendut gitu kan? Sampailah pada akhirnya, aku tuh punya pacar tuh bener-bener udah mau keluar sekolah, udah mau lulus high school, baru punya pacar. Jadi maksudnya lambat gitu. Itu juga bukan orang yang gini, aku suka sama kamu, nggak ada menyatakan cinta tuh, nggak ada. Cuman yang deket-deket kayak gitu. Jadi belum pernah merasakan pacaran yang bener-bener pacaran gitu kayak orang lain gitu. Pulang bareng-bareng, pulang sekolah bareng-bareng sama pacarnya. Terus udah gitu ditelepon. Dulu zamannya kita kan zaman Nokia 3310 kayak gitu ya, di SMS. Mana ada kadang-kadang ya telepon tuh aku bunyiin ringing sendiri, nyalain ringing depan orang belaga. Iya, halo. Oh iya, padahal mah nggak ada yang telepon, guys. Ini kejadian nyata. Ini bener-bener. Jadi sebenarnya nggak ada yang telepon aku gitu. Bayangin aku punya handphone, tapi dalam satu hari bisa jadi nggak ada orang telepon sama sekali.
Apa aku buat dalam angkutan umum, pura-pura main handphone, pura-pura telepon. Halo, iya ma, ini udah pulang ini. Padahal mah nggak ada yang telepon guys. Kalau dipikir-pikir zaman dulu tuh aku agak tomboy. Jadi kalau pakai baju juga susah cari. Jadinya dapatnya cuman seluar jeans, t-shirt besar. So nggak ada dress, even make up pun aku nggak pakai. Bergaulnya tuh sama cowok-cowok karena nggak tahu kenapa cewek-cewek tuh susah untuk berteman sama aku. Ada geng-geng cewek-cewek gitu. Cuman ya itu, makanya kadang-kadang ada ribut, ada berantemnya, ada ini tuh drama lah, biasa drama. Jadi aku tuh selama ini tuh udah macam-macam pernah menjalani sampai akhirnya jadi kerja di manajemen artis, jaga artis, sampailah pada akhirnya aku sendiri sekarang yang jadi artis guys. Macam dulu tuh aku jaga artis, kerja di production house, buatkan dulu banyak project dekat sana untuk buat buat iklan, buat video klip. Ada juga aku buatkan juga untuk Sule dulu. Jadi dulu tuh aku sama Sule tuh satu radio di Bandung. Dari sebelum Sule belum jadi artis juga, dia dulu masih penyiar radio. Jadi kita sama-sama, dulu juga aku jadi penyiar radio juga. Kita sama-sama di radio dan alhamdulillah ya rezeki beliau juga sekarang naik. Nah selepas keluar dari Radio Rama, aku terus di production house, jaga artis. Nah kalau dia terus jadi artis gitu. Nah pas saja aku jadi production house pun banyak yang tawarin untuk syuting, casting. So aku ikut aja lah. Sudah aku ikut. Kadang-kadang anak-anak aku nggak dapet, akunya yang dapat. Kalau kurang perasaan, Seihu yang dulu, yang second one, si Reza, itu adalah salah satu anak aku dulu yang aku jaga. Pas sekarang akhirnya aku bawa di Maharaja Lawak juga. Sebenarnya masih panjang sih cerita aku, tapi berhubung nasi ini sudah habis dan saya pun rasanya sudah kekenyangan guys, nikmat banget makan hari ini. So kita akan tetap share dekat orang semua jalan cerita hidup saya daripada dulu sampai ke sekarang, sambil makan-makan, sambil masak-masak, sambil belajar masakan-masakan Indonesia. So guys, thank you so much. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Tolong banget untuk dukung atau sokong saya punya channel. Selepas ini kita akan masak berbagai macam masakan-masakan Indonesia lagi dan sambil kita borak-borak lagi. Oke? So stay tune guys. Thank you so much for watching. Oke, dan see you again in next video. Bye-bye. Enggak, hilang perawan gue bener-bener sama laki ya. Tapi beruntung maksudnya karena nggak ada yang mau sama aku. Bayangin kalau misalnya waktu itu aku sama kayak teman-teman aku, mungkin pada saat aku high school udah hilang perawan. Bener nggak? Jadi aku tuh hilang perawan bener-bener sama mantan suami. Bagus. Menyimpan, bukan menyimpan, nggak ada yang mau.